Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 12. Oke, langsung usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada akhirnya Muchan menemukan Bill Dewa Petir. Dengan penuh hati-hati Muchan mendekati benda tersebut. Setelah lebih dekat, Muchan tahu jika teratai yang berada di tempat ini terbuat dari cairan petir hitam. Meskipun itu hanya berupa cairan, Muchan yakin energi yang terkandung di dalamnya tidak akan mudah dihancurkan. Muchan pun segera mengarahkan kekuatan petir untuk mengambil Bill Dewa Petir tersebut. Sampai saat ini Muchan merasa tidak ada perlawanan yang akan menyulitkan dirinya karena energi yang sama dari petir yang dia miliki dengan petir yang berada di dalam tempat ini, khususnya adalah bunga teratai petir hitam tersebut. Ketika pil itu sudah berada di tangan Muchan, ruangan isolasi itu mulai menampakkan tanda-tanda kehancuran. Namun ketika akan pergi, tatapan Muchan kembali melihat pada bunga teratai petir hitam. Muchan merasa itu akan berguna ke depannya dan memutuskan untuk menyimpan bunga teratai petir hitam ini. Muchan kemudian pergi dengan kecepatan penuh. Namun saat di tengah perjalanan, dia mendengar auman ganas dari roh petir. Guru Botak yang merupakan Raja Naga Utara itu pun tahu jika Muchan pasti sudah berhasil mengambil benda tersebut. Namun serangan roh petir menjadi semakin menggila. Naga Laut Utara yang melihat hal ini tidak akan membiarkan Muchan mati terbunuh. Dan pada akhirnya roh petir kembali memberikan serangan kepada Naga Laut Utara. Saat sang naga ini sedang melawan serangan dari roh petir, makhluk itu pun mengambil kesempatan untuk berubah menjadi cairan petir dan kemudian melesat menuju lautan petir. Muchan yang merasakan adanya serangan yang sangat dahsyat, wajahnya pun berubah menjadi pucat pasi. Beruntungnya udara dingin yang dibentuk oleh petir hitam ilahi memberikan pertolongan pada dirinya. Tak lama kemudian roh petir dan juga Guru Botak sudah sampai di hadapan Muchan. Guru Botak berdiri di depan Muchan. Dia segera membentuk sebuah perisai yang membentang untuk menolong mereka dari ganasnya serangan roh petir itu. Muchan juga meminta pada Guru Botaknya untuk menyimpan Bill Dewa Petir sendiri. Sang Guru Botak yang melihat Bill Dewa Petir itu, dia mengucapkan banyak terima kasih pada Muchan karena sudah mau menolongnya. Dan dia berjanji akan memberikan Muchan sebuah hadiah yang luar biasa. Namun Muchan merasa manfaat yang dia terima sudah lebih dari cukup karena saat ini Muchan juga telah mendapatkan teratai petir hitam. Muchan yang merasa penasaran dengan teratai petir hitam yang tadi dia temukan lantas bertanya pada sang Guru Botak. Hal ini membuat Guru Botak pun jawabnya, sepertinya benda ini adalah teratai Dewa Petir, harta surgawi yang sangat langka. Guru Botak kemudian meminta Muchan untuk menyimpan teratai itu untuk dirinya karena Muchan yang telah menemukan benda ini tanpa bantuan dari sang Guru Botak. Kemudian Guru Botak pun yakin jika teratai Dewa Petir itu nantinya akan sangat bermanfaat bagi Muchan ketika dia melatih tubuh fisik Dewa Petir sampai tahap puncak. Sesuai dengan janjinya, saat ini Guru Botak berdiri di depan dari seorang Muchan untuk melatih pemberdayaan cahaya spiritual. Guru Botak meminta Muchan untuk memberikan cahaya spiritual dan juga semua kristal yang dia miliki saat ini. Muchan berharap dengan pemberdayaan ini dirinya tidak akan tertinggal jauh dari Shen Changsen ataupun Li Xuantong. Dia juga meminta Muchan untuk menyerahkan teratai petir hitam itu agar pemberdayaan Muchan bisa meningkat jauh lebih cepat. Setelah semuanya digabungkan, energi mulai berputar di atas kepala Muchan dan akhirnya bung, bung, bung. Semua komponen saling bertabrakan satu sama lain. Tidak lama kemudian energi spiritual yang sangat kuat pun meledak dari kristal spiritual. Cahaya ini langsung menyelimuti seluruh tubuh dari Muchan yang sedang duduk di atas teratai Dewa Petir dan berwarna hitam itu. Energi ini terlalu murni sehingga tidak perlu menyempurnakan kembali. Siapa sangka setengah dari energi itu telah melarikan diri dari seorang Muchan. Guru Botak yang menyaksikan hal seperti itu pun memaksa energi itu untuk kembali berkumpul dan masuk ke dalam tubuh dari Muchan. Guru Botak juga mengontrol penyerapan energi dari Muchan dengan sangat baik. Dia melakukan hal ini sebagai tanda terima kasih karena Muchan telah membantu dirinya mendapatkan Bill Dewa Petir. Waktu berlalu begitu saja, tak terasa
Mu Chen sudah berada di lantai ke-9 wilayah petir ini selama 1 bulan untuk melakukan pemberdayaan atau pelatihan. Sementara di dalam akademi, semua orang merasa heran kenapa pemberdayaan Mu Chen membutuhkan waktu selama ini. Di antara mereka semuanya tidak ada yang tahu jika guru botak sebenarnya adalah naga laut utara yang secara pribadi memberikan bantuan terhadap Mu Chen. Di dalam akademi, peringkat daftar surgawi sudah menjadi semakin stabil. Shen Changsen dan juga Li Xuantong pun menerima misi dari aula untuk berkolaborasi menangkap seorang Mo Longzi. Semua orang berharap Shen Changsen dan juga Li Xuantong bisa melenyapkan penjahat itu di kemudian hari agar tidak ada korban lagi di tangan seorang Mo Longzi. Di sisi lain, tidak lama kemudian akan ada pertukaran akademi untuk memperebutkan gelar reputasi 5 akademi terbaik, dan setiap orang berpengaruh di dalam akademi Beijing mulai bersiap untuk menunjukkan kekuatan terbaik mereka. Orang-orang yang telah mendengarkan jika tahun ini Akademi Beijing atau Akademi Spiritual Utara akan bertukar murid dengan Akademi Spiritual Kuali Kuno, mereka pun mulai mendirikan lokasi bursa di sekitar alun-alun utara dari Akademi Beijing ini, dan semua orang yang berada di sana sudah melalui proses penyaringan. Hal ini tidak bisa dianggap remeh lagi karena kekuatan yang mereka miliki akan menunjukkan reputasi dan juga sesuatu yang besar yang dimiliki oleh Akademi Beijing. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dari kedua belah pihak akademi sudah mengirimkan para murid terbaik mereka. Namun tidak satu pun dari Akademi Beijing yang bisa mendapatkan keunggulan dalam hal ini. Justru mereka mendapatkan cemoohan dari para siswa Akademi Spiritual Kuali Kuno. Apalagi dari Akademi Beijing, peringkat 1 dan juga peringkat 2 tidak ada di dalam tempat ini, yaitu Shen Changsen dan juga Li Xuantong tidak ada karena sedang melakukan perburuan terhadap Mo Longzi. Sedangkan Mu Chen sendiri juga belum kembali ke dalam akademi karena masih melakukan pelatihan. Hal ini menjadi tugas yang cukup sulit bagi para siswa yang lainnya. Pada hari kedua, 10 peringkat teratas dari Akademi Beijing pun keluar. Beruntungnya, hal ini bisa membuat Akademi Beijing mendapatkan sedikit kemenangan. Pada hari ketiga, Akademi Spiritual Kuali Kuno hanya mengirimkan 1 orang. Namun, 1 orang ini mulai menantang dari peringkat 9 Akademi Beijing, dan orang itu berhasil mengalahkan Mu Fengyang, Su Huang, Zhao Qingshan, dan juga Su Xuan. Dari Akademi Beijing mereka hanya memiliki He Yao sebagai harapan terakhir, namun He Yao yang hanya berada di peringkat keempat masih bisa dikalahkan oleh siswa yang bernama Liu Zheng dari Akademi Spiritual Kuali Kuno. Saat ini, siswa Akademi Beijing yakin jika Akademi Kuali Kuno sudah lebih unggul daripada akademi mereka. Tak disangka, Liu Zheng adalah orang yang pernah dipilih oleh Akademi Beijing, namun karena gagal melewati evaluasi, dia pun tersingkirkan dan kemudian bergabung dengan Akademi Spiritual Kuali Kuno. Hal ini yang mendasari Liu Zheng bertindak terlalu kejam ketika berhadapan dengan para murid dari Akademi Beijing. Saat semua siswa berpikir selain Shen Changsen dan juga Li Xuantong serta Mu Chen, siapa lagi yang bisa mereka andalkan? Tak lama mereka teringat akan Luo Li yang berada di peringkat ke-9 daftar surgawi. Saat ini sejumlah orang berjubah hijau dari Akademi Kuali Kuno terus mengejek siswa-siswa dari Akademi Beijing karena dari mereka tidak ada yang mampu mengalahkan seorang Liu Zheng. Seorang siswa dari Akademi Kuali Kuno kemudian berkata, kalian hanya bergurau saja karena mengatakan jika siswa yang kemarin menghadapi kakak Liu Zheng adalah 10 besar dari daftar surgawi kalian. Hanya seperti ini saja kemampuan yang kalian miliki. Tunggu sampai kita bisa mengambil peringkat daftar akademi kalian. Tawa keras penuh ejekan terus terdengar dari para murid Akademi Kuali Kuno itu. Sementara para siswa dari Akademi Beijing ketika menyaksikan hal seperti ini hanya bisa menahan amarah dalam pandangan mata mereka. Liu Zheng kemudian berkata, sepertinya akademi yang aku impikan tidak begitu hebat
seperti yang aku bayangkan dahulu. Su Huang yang mendengarkan hal ini segera bertanya kepada Su Xuan, apa kau sudah mengirimkan orang untuk memberitahukan kepada Luoli dan apakah dia akan datang? Su Xuan pun menjawab, seharusnya jika hal ini berkaitan dengan wajah akademi, dia akan segera datang. He Yao yang mendengarkan percakapan antara Su Huang dan juga Su Xuan, dia pun berkata, kekuatan Liu Zheng mungkin setara dengan kakak Li Xuantong. Apa gunanya membiarkan Luoli datang melawan dia? Bahkan jika Mu Chen ada di sini, aku tidak yakin dia akan bisa menang. Su Xuan yang sudah murka mendengar jawaban dari seorang He Yao, dia pun berkata, jika kau yakin bisa mengalahkannya, maka kita akan dengan senang hati memberikannya padamu. He Yao yang merasa dirinya tidak akan mampu mengalahkan seorang Liu Zheng langsung terdiam. Sementara di sisi lain, Ketua Akademi Spiritual Kuali Kuno, yaitu Fei Qingsong, mengobrol dengan Dekan Taichang dari Akademi Beijang ini. Fei Qingsong berkata, Kepala Sekolah Taichang, sepertinya kami datang pada waktu yang tidak tepat. Bakat Liu Zheng itu sangatlah tinggi. Awalnya, aku ingin dia bertemu dengan siswa paling elit yang bisa menekan kesombongan dari Liu Zheng ini. Dekan Taichang ketika mendengarkan hal seperti itu pun hanya menjawabnya, Dekan Fei, Anda pasti bercanda. Ini hanyalah kompetisi kecil. Untuk membandingkan catatan kelemahan seseorang, itu sudah cukup. Kenapa repot-repot menuliskan kesombongan orang lain? Fei Qingsong terus saja mengejek Dekan Taichang. Namun Dekan Taichang hanya menanggapinya dengan bercanda dan juga sedikit senyuman-senyuman kecil. Dekan Moyu atau Guru Moyu yang juga berada di sana sudah menyampaikan kepada Dekan Taichang jika dia sudah mengabari Luoli karena sampai saat ini mereka belum tahu kapan Mu Chen akan keluar dari retreatnya. Tidak lama kemudian dari atas muncul sosok perempuan cantik dengan aura yang cukup mempesona, dan siapa lagi jika bukan Luoli. Dia datang dengan raut wajah yang sangat santai dan kemudian berhenti tepat di hadapan seorang Liu Zheng. Liu Zheng pun cukup terkejut karena lawannya kali ini adalah seorang gadis cantik yang memiliki peringkat 10 besar dari daftar surgawi. Bahkan beberapa orang dari Akademi Kuali Kuno menghina Luoli. Hanya gadis seperti ini saja apakah bisa melawan seorang Liu Zheng? Bahkan He Yao yang berada di peringkat keempat saja tidak bisa mengalahkan dia. Liu Zheng kembali memberikan peringatan pada Luoli. Aku bukanlah orang yang tahu belas kasihan. Jika wajah cantikmu tidak ingin terluka, maka mundurlah sekarang juga. Dan itu adalah sebuah pilihan yang bagus. Luoli menjawab dengan kata-kata yang cukup santai. Tolong bimbingannya. Tapi ekspresi dari seorang Luoli sangat meremehkan seorang Liu Zheng ini, yang kemudian menyaksikan hal seperti itu membuat Liu Zheng menjadi murka. Liu Zheng yang tidak bisa bertemu dengan 3 peringkat teratas berjanji akan mengalahkan semua orang yang berada di dalam tempat ini sampai dia bisa bertemu dengan mereka pada 6 bulan ke depan. Namun, semua siswa Akademi Beijang yakin jika Luoli pasti memiliki sebuah kekuatan yang tersembunyi, dan mereka berharap Luoli akan menang kali ini dan tetap mempertahankan wajah dari Akademi Beijang. Dengan tatapan mata penuh kebencian, Luoli yakin hanya dengan satu serangan pedang miliknya saja dia bisa mengalahkan seorang Liu Zheng. Tidak lama kemudian Luoli langsung melayangkan serangan pedangnya, dan tidak disangka Luoli adalah seorang yang sudah mencapai tahap penyelesaian surgawi. Semua orang merasa heran kenapa Luoli masih berada di peringkat 10. Jika dia mau, pasti bisa berada di peringkat 3 besar dari daftar surgawi. Namun, sebagian orang yang melihat kekuatan asli Luoli cukup senang karena besar kemungkinan dia akan menang. Mereka juga yakin dengan kekuatan Luoli saat ini, Liu Zheng tidak akan lagi berani bertindak angkuh di tempat Akademi Beijang. Hanya dalam waktu yang singkat pedang Luoli mulai menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan aura yang sangat megah. Melihat hal ini, ekspresi Liu Zheng mulai berubah. Luoli juga memutuskan untuk terus maju. Pedang yang berada di genggaman tangannya terus mengeluarkan energi tanpa batas. Saat energi mulai melonjak, terbentuklah fluktuasi pedang Dewa Luo.
Tak lama, muncullah 10.000 helai pedang yang kemudian hal seperti ini langsung diarahkan kepada Liu Zheng. Di sisi lain, raut wajah Liu Zheng ketika menyaksikan adegan itu telah berubah menjadi sangat serius. Dia ingin mengakui kekalahan, namun itu bukan gayanya. Liu Zheng segera mengeluarkan tombaknya untuk menepis serangan pedang milik Luoli yang sangat banyak. Energi dengan cahaya merah ini terus melesat di udara. Tidak lama kemudian tombak milik Liu Zheng dengan kekuatan pedang milik Luoli kini telah bertabrakan dan akhirnya dar. Hanya dengan sekali tabrakan saja energi merah itu mampu dihancurkan oleh kekuatan milik Luoli. Liu Zheng yang melihat hal ini pun langsung mengambil langkah mundur cukup jauh, tapi belum sampai dirinya kembali bersiap. Di hadapannya sudah muncul sosok dari seorang Luoli yang diikuti dengan aura pedang, dan itu menuju ke arah Liu Zheng. Karena sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk menghindar ataupun melawan, akhirnya seorang Liu Zheng terkena serangan pedang dari seorang Luoli ini dan tubuhnya pun terlempar ke belakang cukup jauh. Kali ini keadaan dari seorang Liu Zheng telah terluka cukup parah dan seluruh wajahnya berlumuran cairan merah. Dia bersyukur Luoli masih memberinya kesempatan untuk hidup karena dia bisa merasakan kekuatan yang sangat gila dari pedang Luosen milik Luoli itu. Semua orang yang sekarang ini sedang berkumpul tidak lagi berani meremehkan Luoli, terutama mereka yang merupakan murid-murid dari Akademi Spiritual Kuali Kuno, dan mereka juga tidak menyangka jika wanita yang mengikuti Mu Chen selama ini sebenarnya adalah orang yang begitu banyak menyembunyikan kekuatan. Para murid dari Akademi Spiritual Kuali Kuno merasa sedih karena Liu Zheng mampu dikalahkan oleh seorang Luoli hanya dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, Fei Qingsong pun berkata, tidak kusangka Akademi Beichang ini masih menyembunyikan kemampuan seseorang yang bahkan dia bisa berada di peringkat teratas. Dekan Taichang ketika membiarkan hal ini pun menimpali. Luoli adalah orang yang tidak suka berkelahi jika bukan dalam keadaan yang terdesak. Fei Qingsong yang mendengarkan nama Luoli cukup yakin jika gadis ini adalah siswa yang berasal dari klan Dewa Luo. Dekan Taichang menganggap jika pertukaran kali ini sudah selesai, namun Dekan Fei Qingsong tidak mau karena Liu Zheng bukanlah orang terkuat di dalam Akademi Spiritual Kuali Kuno. Luoli yang sudah menang, dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat ini karena dia datang hanya untuk membela Akademi Beichang supaya tidak diremehkan oleh akademi luar. Dan Luoli sama sekali tidak akan pernah membiarkan Akademi Spiritual Kuali Kuno mempermalukan akademi miliknya tempat dia belajar saat ini. Namun ketika baru 2 langkah saja akan meninggalkan arena pertarungan ini, sudah ada suara tertawa yang langsung mengalihkan perhatian semua orang di sana. Dan ketika Luoli berbalik, dia langsung mencengkeram pedangnya dengan erat karena tahu sosok yang berada di depannya adalah seseorang dari klan Dewa Darah. Ketika Luoli melihat kemunculan dari orang ini, ekspresi yang ditunjukkan pun berubah dalam seketika. Dia serasa ingin melenyapkan orang tersebut. Setelah memperkenalkan diri, pemuda yang bernama Suesi dan berasal dari klan kerajaan Dewa Darah ini merupakan salah satu dari klan yang ada di dalam dunia surga barat. Luoli merasa jika sebelumnya dia belum pernah mendengar nama itu. Dia yakin jika Suesi tidak memiliki status tinggi di dalam klan Dewa Darah. Tatapan mata Suesi berubah menjadi lebih tajam. Dia berpikir jika bisa menangkap Luoli, mungkin status dirinya di dalam klan Dewa Darah akan meningkat. Suesi cukup heran kenapa Luoli yang sudah dinobatkan sebagai penerus klan Luo masih belum menerima warisan apapun dari kakeknya, yaitu Luo Tianzhen. Suesi dengan bangga berkata, aku sudah memiliki satu warisan dari klan Dewa Darah, maka kau harus berhati-hati atau aku akan melenyapkanmu saat ini. Semua murid Akademi Beichang yang melihat hal ini menatap cemas. Mereka yakin jika Suesi pasti lebih kuat jika dibandingkan dari Liu Zheng. Fei Qingsong bilang, jika beberapa klan kuat,
dengan sendirinya datang dan mendaftarkan diri menjadi siswa akademi mereka untuk melatih para murid. Dekan Taichang menganggap jika untuk meningkatkan reputasi akademi spiritual Kuali Kuno, mereka benar-benar melakukan hal apapun. Para master ataupun guru dari Akademi Bejang berharap kali ini Luoli bisa menstabilkan situasi. Meski mereka yakin berurusan dengan klan Dewa Darah bukanlah hal yang mudah. Sambil mengunci tatapan merah, Suesi pun berkata, "Aku akan melihat seberapa hebat seseorang yang akan menjadi penerus dari pemimpin klan Dewa Luo." Luoli saat ini sudah tidak bisa menunjukkan kedamaian lagi, dan dia juga tidak akan pernah memiliki belas kasihan kepada orang yang berasal dari klan Dewa Darah. Tidak lama kemudian Luoli langsung melayangkan serangan dengan pedangnya yang menghujam tajam ke arah Suesi. Sementara pemuda yang bernama Suesi itu ketika melihat pergerakan dari seorang Luoli, dia juga mengeluarkan serangan yang lainnya dan ingin membuktikan serangan siapa yang jauh lebih unggul. Semua orang yakin mereka telah menggunakan teknik terkuat masing-masing untuk saling melenyapkan tanpa harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Melihat serangan yang semakin mendekat, Suesi mengeluarkan pedang laut darah sebagai senjata darinya. Dalam waktu singkat, aura yang berwarna merah dan juga aura yang berwarna biru kini telah saling bertabrakan. Suara keras yang dihasilkan bergema di arena pertarungan ini. Kedua serangan yang berwarna merah dan biru itu masih saling memberikan tekanan satu sama lain. Bahkan fluktuasi dari energi ini saja telah menghancurkan beberapa benda yang berada di tempat sekitar. Lengan dari Suesi tiba-tiba saja bergetar, dan di saat yang bersamaan dia tersenyum jahat. Tak lama, energi merah yang berada di belakangnya pun berganti dengan kekuatan merah yang mengeluarkan sebuah gambaran dengan kehancuran kota milik Luoli, dan tempat itu diselimuti oleh banyak genangan cairan merah. Siapa sangka Suesi menggunakan trik ini untuk mengalihkan perhatian dari seorang Luoli dan membuat aura pedang Luoli tiba-tiba saja melemah. Luoli yang telah menyadari hal ini membuat tubuhnya langsung bergerak mundur dengan cepat. Namun di saat yang bersamaan, dia juga mengarahkan serangan pedangnya tepat di bahu dari Suesi dan membuatnya terlempar jauh. Luoli kali ini mendarat di alun-alun. Dia menderita luka di jari-jarinya, sementara Suesi juga telah mengalami luka di bahunya. Suesi kemudian memberikan ejekan pada Luoli dengan gambaran yang menampilkan kota penuh kekacauan serta terdapat banyak genangan cairan merah itu. Sekali lagi telah membuat konsentrasi dari seorang Luoli terpecah. Bagaimana bisa orang seperti Luoli yang memiliki hati lembut akan menjadi pemimpin sebuah klan besar? Luoli yang mendengarkan ejekan seperti itu pun langsung marah. Dia tahu jika bukan karena layar itu dan gambaran yang berada di dalamnya, mungkin Luoli sudah bisa mengalahkan dan juga melemparkan seorang Suesi ini dengan mudah dari arena pertarungan. Semua murid Akademi Bejang yang berada di dalam tempat ini cukup murka dengan tindakan curang yang dilakukan oleh Suesi. Namun mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena menurut aturan jika seorang lawan terlempar keluar, maka sudah dianggap satu kekalahan. Bahkan saat ini kondisi Luoli sudah kehilangan kualifikasi karena dia keluar dan terlempar dari arena pertarungan. Semua siswa yang berada di sana sudah tidak bisa melakukan perlawanan lagi karena lawan mereka saat ini yaitu Suesi bukan lagi orang yang bisa dibandingkan dengan Liu Zheng. Suesi yang masih tidak puas karena 3 daftar teratas dari peringkat surgawi belum muncul. Dia pun memberikan waktu 3 hari kepada para murid Akademi Bejang untuk memanggil siswa itu. Saat Suesi berbalik, di saat itu Dekan Taichang dan juga Guru Moyu tersenyum tipis. Mereka bisa merasakan kehadiran dari seseorang. Semua orang di sana pun langsung memandang pada ruang yang terdistorsi di langit dan kemudian merasakan adanya aura yang sangat kuat akan muncul dari ruang terdistorsi itu. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Siapakah yang muncul ini? Apakah dia Mu Chen, Li Xuantong, ataukah Shen Changsheng?
Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasa.